di mana seluruh nilai-nilai yang terkandung di dalam itu akan kita muatkan dalam tujuannya nanti. Nah, tujuan itu adalah proses yang akan kita laksanakan. Di bawah visi ada visi, di bawah visi ada tujuan. Itu serangkai juga. Nah, tujuan itu adalah rangkaian proses dalam pelaksanaan visi misi. Demikian setelah ini saya mohon interaksi kita untuk memberikan komentar ataupun pertanyaan ataupun usulan terkait visi misi sekolah kita. Terima kasih. Saya persilakan kepada Bapak Ibu untuk menanggapi. Terima kasih Pak. Terima kasih kepada Bapak yang telah menyajikan atau mempresentasikan tentang visi dan misi sekolah berdasarkan hasil musyawarah dengan seluruh majelis guru yang berada di sekolah. Di sini saya ingin menyampaikan atau mohon penjelasan lebih dari Bapak tentang misi. Di situ dijelaskan ada beberapa item terutama tentang misi energik. Di dalam misi energik itu salah satu poinnya yaitu menumbuhkan nilai kerja keras dan pantang menyerah. Yang banyak kita hadapi sekarang Pak, bahwa siswa dan siswi itu dia cepat bosan dalam suatu hal yang mungkin ketika mendapat batu sandungan. Misalnya bekerja dalam suatu tugas, ketika tidak berhasil dia langsung menyerah dia. Jadi bagaimana trik kita untuk menumbuhkan sikap kerja keras itu supaya nanti ketika orang bertanya kita seluruh di sini bisa menjelaskan dan memancing terutama siswa yang akan masuk ke sekolah kita untuk lebih aktif dan bekerja keras. Mungkin itu saja pertanyaan dari kami dan mohon penjelasan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Mungkin satu pertanyaan lagi, nanti dua pertanyaan baru dijawab lebih ya. Lagi cepat Pak Rinto. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pembukaan saya tumpangkan kepada yang terdahulu. Terima kasih atas waktunya Pak. Jadi yang ingin kami tanyakan terkait materi kita ini atau pembahasan kita tentang visi misi sekolah. Jadi tadi sama-sama kita dengarkan bahwasanya salah satu visi kita tentang berkompeten. Jadi tentang berkompeten. Jadi yang ingin kami tanyakan ini Pak terkait potensi-potensi yang ada di sekolah khususnya anak-anak kita. Bahwasanya kompetensi itu melihat kemampuan daripada anak-anak kita. Jadi pertanyaannya adalah bagaimana trik atau kegiatan yang bisa kita lakukan untuk kedepannya sehingga kompeten daripada anak-anak kita, keahlian anak kita dapat tergali sehingga visi misi kita tadi bisa tercapai. Terkhusus lagi terkait untuk penyambutan siswa dan siswi baru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulangi Pak,
Berarti bagaimana kita untuk menetapkan kompetensi yang dimiliki anak gitu. Khusus seperti itu Pak. Ya, sekaligus kegiatan yang bisa kita lakukan Pak. Kegiatan yang bisa kita lakukan Mencapai visi-misi. untuk mencapai visi misi tadi. Ini berkaitan juga dengan potensi anak baru. Jadi mungkin saya menerjemahkannya dua. Pertama, kita punya satu proses sehingga kita tahu anak ini potensinya ke kompetensi yang mana. Umpamanya anak baru nanti kita bikin semacam tes sehingga kita bisa letakkan dia di pertanian, di tata busana. Pertama itu saya mengenai pertanyaan Bapak tadi. Kemudian yang kedua saya mengenai setelah mereka duduk ataupun anak-anak yang ada sekarang, kiat-kiat kita untuk terus mengembangkan potensi yang ada pada program keahliannya ataupun kompetensi keahliannya. Itu dua yang saya tanggapi dari pertanyaan Bapak. Jadi saya coba jelaskan kedua nanti. Baik, untuk pertanyaan pertama itu terkait dengan kata-kata energik ataupun nilai-nilai energik yang terkandung dalam visi hebat tadi, yaitu menumbuhkan nilai kerja keras pada siswa. Sementara siswa kita dapat kendala sedikit, langsung lemah, tidak mau lagi berusaha untuk mencoba ataupun mungkin dapat benturan, dia pun lari dari kenyataan, cabut kalau bahasa sekarang ya kan. Baiklah, ini beberapa hal yang bisa kita gagas. Ini memang nanti akan kita muatkan dalam tujuan daripada visi misi ini. Mana kerangka tujuan itu masih perlu kita rampungkan bahasa-bahasanya. Namun dari pertanyaan Pak Ripan yang lumayan bagus, bagus lah Pak, bukan lumayan lagi. Ini semua kita tentu diharapkan memiliki nilai yang terkandung kerja keras dalam kepribadian kita, baik itu di dalam profesi kita sebagai guru ataupun secara global kita mengarungi kehidupan di dunia ini. Karena tanpa kerja keras, saya pikir secara kemanusiaan kita tidak menjalankan fungsi kita sebagai manusia. Tuhan pun tidak mengharapkan demikian. Begitulah posisi nilai kerja keras tadi yang harus kita dapatkan. Jadi bagaimana memupukkan atau menumbuhkan ini pada anak? Memang anak-anak kita itulah, maka karena karakter dia sebagai anak mungkin belum sampai pikirannya ke sana. Jadi ada beberapa hal yang bisa kita laksanakan untuk menumbuhkan ini, dan ini nanti kita tuangkan dalam tujuan. Ya, tujuan itu akan merangkai seluruh proses. Pertama, tentu kita sampaikan secara materi bahwa pentingnya kerja keras, hal-hal yang berkaitan dengan itu. Kalau ada kendala dalam satu hal, kita sebagai guru tentu mengarahkan. Kamu belum apa-apa sudah menyerah. Semestinya seperti ini, semestinya seperti ini. Itu pertama dulu. Kita akan sampaikan hal itu. Kita ingatkan lagi secara materinya, supaya dia paham kerja keras itu apa. Kemudian kalau tidak kerja keras apa akan diterima. Kalau kerja keras apa kira-kira apa yang diterima. Kita berikan pemahaman terhadap itu. Kemudian yang kedua, kalau itu pun tidak mempan dibilang seperti itu saja, belum ada perkembangan, mungkin kita perlu sentuh lagi dengan strategi. Sama juga kita mengajar. Kalau pertama tentu kita secara pedagogiknya, secara ilmu yang membahas perkembangan tentang mendidik, ini namanya pedagogik. Hal yang pertama dikuasai guru itu adalah mengenali karakter peserta didik. Itu pertama. Kalau kita kenal, kita tahu langkah yang akan kita buat. Jadi kalau tergantung posisi itu tadi. Kalau anak kita pada umum tidak bisa dibilang saja, tentu ada strategi berikutnya dengan perlakuan. Bagaimana membangun dia, menumbuhkan sifat kerja keras tadi? Kita carilah beberapa strategi yang bisa kita laksanakan. Salah satunya melibatkan anak ini di dalam komunitas. Contoh,
Nah, inilah tujuan tadi. Tujuan tadi mamanya kita kaitkanlah nanti dengan pelaksanaan strategi pembelajaran PJBL. Project Based Learning. Itu kan dikenal dalam istilah Merdeka Belajar. Nah, di dalam ini anak akan masuk ke dalam komunitas kawannya. Mama kita bentuk kelompok. Nah, buat suatu kegiatan di dalam kelompok tadi. Kemudian di dalam kelompok tadi dia dikasih beban tugas masing-masing. Dan antara tugasnya ini dia akan terkait. Jadi ada sistem yang mengatur, membentuk, menumbuhkan nilai kerja keras itu tadi. Jadi kita tidak hanya membentuk kelompok, saya bentuk kelompok, tunjuk ketua satu. Nah, ini berarti kurang usaha kita. Selain membentuk kelompok, mau kelompok 5 orang, kita tunjuk ketua. Dan pembagian deskripsi tugas tadi harus saling terkait. Sehingga dia tidak ada yang hanya menumpang nama. Nah, di dalam itu kita sebagai guru, tugas kita mengarahkan mana titik-titik yang bisa memicu tetap semangat. Paling tidak kalau dia malas, sederhana, kalau dia tidak bekerja, dia akan dapat hukuman alam dari kawan-kawannya. Kerjamu mana? Ini kami tergantung nih kerjamu. Nah, situlah memupuk nanti rasa kerja keras itu tumbuh. Kalau dia akan menyadari tanpa usaha dari dia, grupnya akan rusak, orang lain akan macet, sehingga ada semacam hukuman situasi dulu awal. Nah, terpaksalah dia mengerja. Itulah proses tadi, proses. Nah, sehingga ini dalam waktu yang lama, baik secara pendidikan di sekolah, kemudian juga di masyarakat, atau mungkin di kelompok tani. Umpama contohnya dia masuk dalam kelompok tani, ini dah mau turun bantuan pupuk. Nah, yang kebun dia belum juga bersih lagi. Itulah contoh konkret. Nah, itu bayangkan contoh-contoh seperti itu dalam proses. Nah, jadi ada dua hal yang nanti akan dari visi dan misi ini lanjut ke tujuan. Nah, tujuan itu nanti terjadinya proses, kemudian terjadinya pelaksanaan strategi. Nah, itu bahasa tujuan itu panjang, tapi itu yang akan kita rumuskan lagi bagaimana menjadi bahasa yang singkat dan mudah dimengerti. Itu Pak Irfan, mudah-mudahan bisa menjadi gambaran untuk bagaimana menumbuhkan kerja keras pada anak ini. Ya, strategi lainnya selain usaha itu mungkin ada batasan-batasan yang kita buat. Kamu harus tunjukkan ini ya, kita secara privasi pada anak tadi mungkin sesuai dengan saya sampaikan tadi. Kalau karakter itu sudah kita kenal, kita punya kotak-kotak. Nah, ini kita tahu sampai sini dia paham, sampai sini dia mau mengerjakan. Kalau anaknya ini 10 kali pun kita bilang dia belum tentu dengar lagi ya. Tentu kita punya strategi khusus untuk kepribadiannya ini. Kemudian pertanyaan Pak Sapran terkait pengembangan kompetensi ini. Saya pikir hal inilah yang menjadi kerja kita di sekolah ini. Bagaimana mengembangkan kompetensi anak tadi. Apalagi kita SMK itu memang namanya itu kompetensi keahlian. Jadi anak itu berkompeten dan ahli di bidang. Itulah secara sederhana bahasa. Prosesnya memang dari awal. Kalau ideal kita laksanakan penjaringan di SMK ini kan kebutuhan kita tidak itu. Kebutuhan kita lebih pada kuantitas dulu. Bagaimana ada orang yang dulu di kelas itu. Nah, kalau pada level sekolah yang sudah mengandalkan kualitas, itu dari awal sudah diuji. Tes kemampuan nanti dia ke jurusan mana. Nah, kalau anak yang kira tidak paham dia sedikit pun tentang pertanian, tidak usah kita masukkan ke pertanian. Tidak akan berkembang nanti. Nah, jadi ada pola ujian termasuk psikotes dalam menguji anak SMK ini, sehingga kita tahu kemana potensi anak ini bisa berkembang. Begitu juga dengan fisik, ya, SMK itu juga menuntut kita menguji fisik sesuai dengan kebutuhan. Nah, kalau anaknya umpamanya di jurusan tertentu, kemudian fisiknya tidak mendukung, tentu kompetensinya nanti tidak akan berkembang karena dia ada keterbatasan. Tentu harus ada asesmen awal yang kita laksanakan untuk
menentukan titik perkembangan kompetensi keahlian ini. Itu yang ideal. Kalau kita katakanlah belum bisa ke titik ideal. Yang penting pertama tuntutan kuantitas tadi, jumlah satu kelas tadi itu juga kita mesti penuhi. Nah, sekarang dengan kondisi yang ada, kan kita akan menjalankan tugas kita dalam mengembangkan kompetensi. Nah, dimana sama kita pahami kata-kata kompeten ini dalam bahasa sederhana itu mampu menguasai. Nah, itulah yang bisa kita buat dalam bahasa sederhana. Dan ini erat kaitannya nanti dengan kompetisi. Nah, jadi kalau dia sudah mampu dan menguasai, dia akan mampu untuk berkompetisi. Nah, cara-caranya, strategi-strateginya selain pada proses pembelajaran secara normal, kita laksanakan sesuai dengan struktur kurikulum. Kelas 1 tentu sesuai pula dasar kejuruan. Nah, nanti kelas 2 ada pula pelajaran kejuruannya. Nah, sampai proses anak-anak kita tempatkan di dunia kerja. Nah, ini seluruh rangkaian yang ada di SMK itu untuk meningkatkan kompetensi yang ada pada anak tadi. Sehingga ketika dia masuk di titik nol, dia belum tahu bagaimana itu proses pemupukan, contoh di pertanian. Nah, sehingga ketika diuji di akhir, kita punya proses nama uji kompetensi yang melibatkan orang industri. Nah, ujungnya kan itu Pak, sertifikatnya berkompeten. 2 itu saja tuh, nilai di uji kompetensi itu tidak kompeten dengan kompeten. Nah, 2 saja nilainya. Jadi selama itulah kita bisa pastikan anak ini sudah berkembang kompetensinya. Nah, itu pertama. Kemudian yang jawaban awal saya tadi, ketika anak ini mau masuk ke sini, nah itu kita bisa buat serangkaian tes ataupun asesmen untuk menengok kemana potensi. Oke, baik Bapak Ibu, dari penjabaran ataupun pemaparan tadi, tentu tidak semuanya bisa tersampaikan dalam bentuk materi saja atau teori saja. Kendala yang akan dihadapi tentunya dalam melaksanakan proses-proses yang termuat di dalam misi-misinya ini. Kemudian kita sikapi setelah terlaksananya visi, misi dan tujuannya nanti, tentu hal ini perlu kita evaluasi di mana titik lemah dan kekuatannya visi misi ini akan terus kita evaluasi dan kita kembangkan sehingga apa yang menjadi visi ataupun misinya yang menjadi kebutuhan kita di satuan pendidikan atau sekolah kita ini bisa tercapai hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Amin. Nah, demikian pemaparan visi dan misi serta interaksi yang kita laksanakan pada hari ini. Terima kasih saya ucapkan atas waktu dan sumbang pikirnya. Banyak maaf dari saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.